selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang danau. Danau dapat diartikan sebagai suatu cekungan muka bumi yang secara alamiah terisi oleh massa air, umumnya air tawar, dalam jumlah yang relatif besar. Macam-macam danau. A. Danau tektonik, yaitu danau yang terjadi akibat adanya proses tektonik yang mengakibatkan dislokasi lapisan batuan seperti lipatan dan patahan pada bagian muka bumi yang mengalami pemerosotan diisi oleh air. Contoh danau tektonik yang terdapat di Indonesia antara lain Danau Poso, Danau Towuti, Danau Singkarak, Danau Tempe, dan Danau Takengon. B. Danau vulkanik, yaitu jenis danau yang terletak pada bekas lubang kebundan atau kawah sebuah gunung api, seperti Danau Kalimutu, Kerinci, Rinjani, Telaga Warna, dan Danau Batur. Berikut ini kita berikan contoh atau tayangan Danau Kalimutu. C. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik, misalnya Danau Toba. D. Danau Karst atau Dolin, yaitu danau yang biasa dijumpai di wilayah berbatu gamping sebagai akibat pelarutan batu kapur yang membentuk cekungan-cekungan yang terisi air. E. Danau glasial, yaitu jenis danau yang terbentuk akibat erosi oleh gletser. Jenis danau glasial banyak dijumpai di wilayah sekitar kawasan iklim kutub. Contoh danau glasial antara lain Danau Ontario, Danau Superior, Danau Mackenzie, Danau Michigan, Danau Lawrence di sekitar Amerika Serikat dan Kanada. F. Danau Cirques, yaitu danau yang airnya berasal dari pencairan es. Cirques banyak dijumpai di wilayah pegunungan tinggi yang sebagian tubuhnya tertutup massa es. G. Danau buatan atau sering disebut dengan waduk atau bendungan. Seperti halnya sungai, danau merupakan wahana sumber daya air yang dapat kita manfaatkan bagi kebutuhan hidup manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dalam sektor perikanan, danau adalah salah satu sumber penghasil ikan air tawar yang cukup potensial. Contoh danau di negara kita sebagai penghasil ikan air tawar. Danau memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah 1. Merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa danau merupakan tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna. 2. Merupakan sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Air yang ada di danau merupakan air yang bersih. Apabila danau tersebut merupakan jenis danau air tawar, maka air danau tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan, di antaranya rumah tangga, industri, maupun pertanian, atau untuk mengairi lahan persawahan atau ladang. 3. Sebagai sumber listrik. Air danau juga dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik, yakni pembangkit listrik tenaga air. 4. Sarana rekreasi keluarga. Di danau terdapat banyak aktivitas yang dapat dilakukan, seperti memancing, berkeliling danau menggunakan perahu, maupun sekedar menikmati pemandangan alam yang ada di sekitarnya.
5. Sebagai sarana edukasi. Ekosistem danau juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi atau pendidikan tentang ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Danau dapat dijadikan sebagai objek penelitian tentang ekosistem, kualitas air danau, dan lain-lain. Demikian para siswa, pertemuan kita kali ini tentang pembahasan danau. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng. Terima kasih, sampai jumpa dengan video-video Guru Cakap berikutnya.